Bahan fisika dan kimia. Perubahan fisika dan kimia terdiri dari dua sifat, yaitu sifat fisika, sifat kimia. Tekan tombol-tombol berikut untuk penjelasan lebih jelas. Sifat fisika. Sifat fisika adalah ciri suatu materi yang dapat kita amati tanpa merubah zat-zat yang menyusun materi tersebut. Contoh, warna, bentuk, ukuran, kepadatan, titik lebur, dan titik didih. Sifat kimia. Sifat kimia adalah ciri suatu zat yang menyatakan apakah zat itu dapat mengalami perubahan kimia tertentu. Contohnya, LPG, bensin, spiritus, minyak tanah. Penyaringan. Pemisahan campuran menggunakan metode penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel atau zat penyusun campuran. Apabila urutan partikel kecil, maka akan lolos dari saringan. Sebaliknya, partikel yang mempunyai ukuran besar akan tertinggal pada saringan. Contoh, pemisahan air santan dan ampasnya. Pemisahan pasir dan kerikil. Penyulingan atau destilasi. Pemisahan campuran dengan metode destilasi atau penyulingan didasarkan pada perbedaan titik didih. Contoh, campuran air dan bensin dengan cara dipanaskan, air mempunyai titik didih 100 derajat Celcius, dan bensin 80 derajat Celcius. Kemudian, panaskan hingga 81 derajat Celcius. Bensin akan menguap sedangkan air belum menguap. Pengkristalan atau kristalisasi. Pemisahan secara kristalisasi dilakukan dengan cara memisahkan zat padat dari larutannya dengan jalan menguapkan pelarutnya. Contoh, petani garam memperoleh garam dengan jalan menguapkan air laut yang dialirkan ke tambak-tambak dan air laut dibiarkan menguap oleh sinar matahari. Penyubliman atau sublimasi. Pemisahan campuran dengan sublimasi dilakukan jika zat yang dapat menyublim tercampur dengan zat yang lain yang tidak dapat menyublim. Jadi, sublimasi dapat juga diartikan yaitu perubahan zat dari wujud padat ke gas atau sebaliknya. Contoh, kapur barus, iodin, dan kafein. Kromatografi. Pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Contoh, rembasan air yang terdapat pada dinding yang berupa garis-garis dengan jarak tertentu. Proses pengolahan air. Beberapa cara dapat dilakukan untuk menjernihkan air, yaitu pengendapan, penyaringan atau filtrasi, koagulasi. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Pengendapan. Pengendapan dapat dilakukan dengan mengendapkan air dalam bak penampungan yang bersih dan bila kotor dikuras. Penyaringan atau filtrasi. Air yang terlalu keruh karena adanya partikel tertentu tidak dapat dijernihkan hanya dengan pengendapan, tetapi perlu penyaringan. Koagulasi. Terkadang ditemukan air masih keruh meskipun sudah dilakukan pengendapan dan penyaringan. Hal ini karena ukuran partikel penyebab keruh sangat kecil atau seukuran partikel koloid sehingga tidak dapat mengendap. Perubahan materi. Perubahan materi tergolong ke dalam dua bagian adalah sebagai berikut.
Perubahan fisik. Perubahan kimia. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Perubahan fisik. Perubahan fisik adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Contoh, lilin yang dilelehkan akan tetap seperti lilin. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat dalam suatu materi menjadi zat yang berbeda. Contoh, kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Reaksi kimia. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Reaksi kimia dapat menghasilkan beberapa perubahan yaitu sebagai berikut. A. Reaksi kimia menghasilkan endapan. B. Reaksi kimia menghasilkan perubahan warna. C. Reaksi kimia menghasilkan gas. D. Reaksi kimia menghasilkan perubahan suhu.